Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa. Jadi ini adalah kali pertama kita melakukan perkuliahan secara online ya, secara daring. Jadi nanti kalian bisa cek videonya di YouTube. Saya akan berikan waktu beberapa menit untuk menyaksikan videonya dan kemudian kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi untuk perkuliahan kali ini kita membahas tentang apa itu rujukan asuransi, baik sistemnya asuransi swasta maupun pemerintah seperti itu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kita akan melakukan 3 kali pertemuan yang membahas tentang rujukan asuransi sistem swasta. Jadi di sesi kali ini, jadi di lecture pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang apa itu BPJS. Sebelumnya sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan ke-6 sebelum UTS tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Cuman perlu saya share lagi karena nanti untuk merefresh kalian tentang BPJS. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana alur pola klaim dari BPJS maupun swasta, dan yang pertemuan ketiga mudah-mudahan kita masih bisa berkuliah secara online. Nanti pertemuan ketiga kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan rujukan dari keduanya seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Yang slide pertama adalah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di mana sebagai perkenalan kita akan membahas landasan hukum, kepesertaan dan iurannya, hak dan kewajiban peserta, tugas dan wewenang BPJS serta pelayanan. Sebenarnya materi ini saya rangkum dari beberapa sumber. Mudah-mudahan nanti ada dari teman-teman, dari adik-adik semua bisa memberikan update info terbaru. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusinya di chat WhatsApp ya. Jadi perlu kalian ketahui kita akan menggunakan 2 metode, yaitu kita diskusi di WhatsApp, kemudian kalian menonton videonya di YouTube sehingga lebih memudahkan interaksi kita seperti itu ya. Nah, ini adalah poin pokok yang akan kita bahas hari ini. Dimana sebagai perkenalan tentu kita akan bertanya-tanya apa sih itu BPJS, kemudian visi misi dari BPJS dan maksud dan tujuannya. Nah, sebelum kita masuk ke landasan hukum, apa sih itu BPJS? BPJS merupakan sebuah program dari pemerintah di mana kepanjangan dari BPJS itu sendiri adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Artinya sebuah badan yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengurus jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional, baik dari jaminan kesehatan maupun jaminan ketenaga kerjaan seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih visi misi dari BPJS? Visi misi dari BPJS tentu adalah mencapai yang namanya Universal Coverage Health di tahun 2019 atau tahun 2020 ya. Kemudian maksud dan tujuan saya secara singkat aja saya jelaskan karena ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Maksud dan tujuan dari eh, pendirian atau pembentukan BPJS ini sudah barang tentu adalah bagaimana pemerintah ingin seluruh masyarakat Indonesia baik dari baru lahir hingga lansia memiliki coverage atau memiliki cover kesehatan yang optimal, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus bahwa pasien tidak mampu berobat ke rumah sakit. Artinya dengan dibentuknya BPJS, harapan pemerintah adalah semua masyarakat bisa tercover dengan yang namanya jaminan sosial kesehatan maupun tenaga kerja. Lalu apa sih landasan hukumnya? Landasan hukumnya tentu adalah yang pertama adalah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang BPJS itu sendiri. Untuk Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sedangkan Undang-Undang BPJS itu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu landasan hukum yang sekali pertama kali ya. Selanjutnya sistem jaminan sosial nasional ini ada azas, ada program, ada 9 prinsip. 3 asas dari sistem jaminan sosial nasional, yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah manfaat, yang ketiga adalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang perlu digaris bawahi ya. Kita bahas satu-satu asasnya dulu. Kemanusiaan itu apa sih sebenarnya? Jadi prinsipnya adalah tentu kita ingin memanusiakan manusia seperti itu ya, dengan harapan cover kesehatan yang bagus. Tentu harapannya adalah masyarakat dapat mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal. Yang kedua adalah manfaat. Tentu manfaatnya sangat bagus, sangat besar untuk masyarakat, utamanya masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dengan masalah kesehatan. Yang terakhir adalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena di sini sistemnya adalah nirlaba atau tanpa untung, kemudian juga kegotong royongan, maka diharapkan
sistem jaminan sosial nasional ini memberikan keadilan yang bermanfaat, yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu. Kemudian programnya, yang pertama ada jaminan kesehatan, yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Jadi ada dua garis besar, yang pertama adalah BPJS Kesehatan, yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Kesehatan itu fokusnya adalah jaminan kesehatan secara nasional, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu ada kurang lebih 4 item, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kemudian 9 prinsip dari SJSN itu sendiri adalah, yang pertama kegotong royongan, kedua nirlaba, ketiga keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Jadi nanti jika ada teman-teman dari atau adik-adik dari 1 sampai 9 poin ini yang ingin ditanyakan, nanti kita akan buka sistem sesi diskusi ya adik-adik ya. Kita lanjut dulu ya videonya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 mengatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial, di mana pada tahun 2013 Askes, itu Badan Hukum Privat di bawah Menteri BUMN, awalnya itu untuk jaminan kesehatan PNS, pensiunan TNI Polri, kemudian veteran. Nah, pada 2014 sampai 2019 diharapkan cakupannya secara seluruhan. Tahun 2019 Badan Hukum Publik itu berubah bertanggung jawab terhadap kepada Presiden untuk mengelola jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari PT Askes sejarahnya kemudian berubah menjadi BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian terkait dengan kepesertaan dan keiuran, ini ada dasar regulasinya bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Jadi kata-katanya adalah wajib, teman-teman ya, bukan sukarela. Kemudian Perpres di sini dikatakan bahwa pemberi kerja pada badan usaha milik negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lama tanggal 1 Januari 2015. Nah, ini pentahapan kepesertaan jaminan kesehatan, di mana diharapkan pada tahun 2019 1 Januari 2019 terjadi universal coverage, atau diharapkan semua semua masyarakat memang memiliki yang namanya jaminan kesehatan. Ini adalah contoh kartu BPJS, jadi bisa kita lihat contoh kartunya. Mungkin adik-adik sudah punya semua ya kartu BPJS, nanti bisa dilihat sendiri, dibandingkan lagi ya. Kemudian hak dan kewajiban peserta. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Hak peserta mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat, dan juga informasi tentang hak dan kewajibannya, mendapatkan pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik, dan secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Ini hak peserta ya. Kewajibannya adalah mendaftarkan dirinya sebagai peserta, kemudian melaporkan perubahan data peserta, kemudian menjaga kartu peserta agar tidak rusak. Jadi itu hak dan kewajiban kita sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, kita lanjutkan adik-adik ya. Tugas dan wewenang BPJS. Tugas dan wewenangnya ini menagih pembayaran iuran, kemudian menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan, terus kemudian membuat kesepakatan, mengenakan sanksi administratif, melaporkan pemberi kerja kepada institusi, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Lalu apa tugasnya? Melakukan dan menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran, menerima dana bantuan iuran pemerintah, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Lalu pelayanan yang didapatkan, ini adalah pelayanan kesehatan rujukan dirawat jalan tingkat lanjutan, jadi Vaskes tingkat lanjut, polispesialis, rumah sakit, dan rawat inap di rumah sakit. Ada pelayanan administrasi pelayanan, pengobatan, rehabilitasi medis, pelayanan darah, kedokteran forensik, klinik, rawat inap, intensif maupun non-intensif.
Sedangkan untuk fasilitas pada rawat tingkat pertama itu meliputi bisa dokter keluarga ataupun puskesmas. Nah, ini yang tidak dijamin ya. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku jelas tidak akan dijamin dalam proses kapro BPJS. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, misalkan bedah plastik, kemudian suntik botox mungkin, atau suntik biar memancungkan hidung atau sulam alis, itu tidak ditanggung ya Dede ya. Kemudian pelayanan untuk mengatasi infertilitas atau kesuburan, kemudian pelayanan meratakan gigi ortodonsi. Nah, ini dia beberapa, jadi nanti kalian bisa baca lagi sambil diputar videonya untuk mengefektifkan waktu dari pembelajaran kita. Nah, itu dia tadi video terkait dengan atau penjelasan terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, diskusi lebih lanjut akan kita lakukan di kolom WhatsApp. Jadi itu tadi videonya, mohon disimak baik-baik, nanti kita akan adakan quiz di akhir sesi. Terima kasih.